Perkenalkan, nama saya Ibu Tugen Hendra Yogiswara dengan NIM 2409511033 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait praktikum pertama bakteriologi dan mikologi, yaitu tentang pengenalan alat-alat laboratorium, sterilisasi dan pembuatan media dan isolasi kuman. Yang pertama dimulai dari pengenalan alat laboratorium. Yang pertama itu adalah cawan Petri yang memiliki fungsi mengembangbiakan sel atau mikroorganisme. Yang kedua, cawan Petri media McConkey untuk mengisolasi bakteri gram negatif. Kawat ose untuk isolasi bakteri. Bunsen untuk mensterilkan kawat ose dan membentuk area steril. Disinfektan untuk mengurangi agen infeksius atau patogen. Inkubator sebagai tempat penyimpanan bakteri untuk proses inkubasi. Kita ke sterilisasi dan pembuatan media agar dalam cawan Petri. Siapkan media agar, campurkan komponen media bubuk dengan air ke dalam wadah. Panaskan hingga mendidih sambil terus diaduk, pastikan larut sempurna, tidak menggumpal. Selanjutnya, agar cair bisa disterilkan menggunakan autoclave, biarkan agar sedikit mendingin, lalu tuangkan agar ke dalam cawan Petri setengah bagian dari tinggi cawan Petri. Diamkan cawan Petri hingga agar mengeras. Yaitu yang pertama, ambil feses ayam dengan cotton bud, kemudian simpan dalam plastik dan letakkan di wadah yang berisikan es atau pendingin. Yang kedua, gunakan glove yang disemprotkan disinfektan, lalu letakkan cawan Petri dekat api, kemudian tempelkan sampel feses ayam ke permukaan media agar cawan Petri. Yang ketiga, kemudian panaskan ujung jarum ose agar steril, tunggu hingga dingin, lalu goreskan ose pada media agar cawan McConkey dan nutrien dari tempat yang sudah diletakkan feses tadi. Kemudian bentuk zigzag sehingga meliputi seluruh permukaan dan cawan ditutup. Yang terakhir, yang keempat, inkubasikan cawan Petri pada inkubator agar bakteri dapat berinkubasi. Selanjutnya, prosesnya dapat dilihat pada video yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikum kedua, yaitu identifikasi pewarnaan gram dan pengecatan gram. Yang pertama, kita mulai dari alat dan bahan, yaitu ose mengambil sampel bakteri, kaca objek untuk media pengecatan, alkohol untuk mensterilkan alat, bunsen untuk memfiksasi bakteri, pipet untuk mengambil aquades dan pewarna gram. Ada mikroskop mengamati hasil pengamatan, ada pewarna gram kristal violet, larutan iodin dan alkohol 96%. Kemudian ada safranin yang berfungsi sebagai reagen pewarnaan gram. Aquades untuk diteruskan di kaca objek dan membilas sisa pewarnaan. Yang terakhir ada kultur bakteri sebagai sampel uji. Ini saya akan menjelaskan jenis pewarnaan dan cara kerjanya, yaitu kristal violet berfungsi untuk berikatan dengan komponen yang berwarna negatif di dalam sel seperti protein dan asam nukleat sehingga seluruh sel terwarnai ungu. Kemudian ada iodin. Iodin berperan sebagai mordan yang menyebabkan kristal violet menembus dan melekat pada organisme gram positif. Kemudian ada alkohol. Alkohol menghilangkan warna sampel jika sampel bersifat gram negatif, menghilangkan kristal violet. Yang terakhir itu safranin, berfungsi sebagai pewarna sel transparan, sel gram negatif menjadi merah muda. Seluruh prosesnya bisa dilihat pada video yang ditampilkan. Selanjutnya praktikum ketiga, uji biokimia dan gula-gula dan juga uji katalase. Jenis alat dan bahan, yaitu ada beberapa jenis media, yaitu TSIA yang berfungsi inokulasi dengan nose bagian yang tajam, masukkan ke dalam boot, lalu zigzag di bagian miring, kemudian inkubasi selama 24 jam.
Ada SIM, inokulasi dengan cara ditusuk lalu tambahkan reagen Covax untuk uji indol. Kemudian ada MR, inokulasi dan inkubasi selama 24 jam, tambahkan reagen MR lalu amati warna. VP, inokulasi dan inkubasi selama 24 jam lalu tambahkan reagen VP A dan B, amati perubahan warna. Kemudian ada SCA, inokulasi garis di bagian miring, inkubasi selama 20-48 jam. Ada gula-gula, media cair mengandung tabung durham, amati perubahan warna dan pembentukan gas. Katalase, ambil koloni bakteri di gelas objek, lalu tambahkan 1-2 tetes H2O2 sebanyak 3%, amati terbentuknya gelembung. Cara kerja uji katalase, yang pertama ambil koloni bakteri, ambil sedikit koloni bakteri dengan ose yang sudah disterilkan. 2. Penempatan pada objek, letakkan bakteri yang akan diambil menggunakan jarum ose lalu letakkan pada gelas objek. Yang ketiga, penambahan reagen H2O2, tambahkan 1 tetes H2O2 3% pada permukaan bakteri pada objek gelas. Selanjutnya prosedur uji gula-gula. Pengamatan koloni pada slide, koloni terlihat merata pada gelas. Menambahkan H2O2 sebanyak 3%, H2O2 3%, tidak ada terbentuk gelembung. Mengamati reaksi selama 10-30 detik, tidak terdapat perubahan. Seluruh prosedur dapat dilihat pada video yang ditampilkan. Selanjutnya praktikum keempat yaitu uji sensitivitas kuman uji. Alat dan bahannya yaitu bakteri murni yang digunakan sebagai sampel praktikan untuk mempelajari potensi patogenesis, resistensi antibiotik, serta prosedur sterilisasi. Kemudian ada media agar sebagai tempat tumbuh bakteri yang memungkinkan antibiotik berdifusi dan menghambat pertumbuhan bakteri sensitif sehingga zona hambat yang terbentuk dapat diukur untuk menilai kepekaan bakteri terhadap antibiotik tertentu dalam uji kepekaan bakteri. Ada cotton swab, teknik pengusapan dilakukan secara aseptis dan menular agar seluruh permukaan kapas kontak dengan area yang diambil sampel sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat. Kemudian ada disinfektan, bekerja dengan merusak membran sel dan menghambat enzim bakteri, dan dalam uji kepekaan bakteri efektivitasnya diukur melalui zona hambat pada media agar atau konsentrasi hambat minimum yang menunjukkan bakteri dari disinfektan menghambat atau membunuh bakteri uji. Ada api Bunsen sebagai alat sterilisasi alat laboratorium seperti jarum ose dengan membakar bagian-bagian ujung agar terbebas dari mikroorganisme. Ada pinset sebagai alat untuk mengambil antibiotik dan menaruhnya di media agar yang sesuai dengan urutannya. Ada antibiotik yang jumlahnya ada 5, yaitu yang pertama amoxicillin, bacitracin, ampicillin, trimethoprim, dan kanamycin. Bekerja dengan menghambat fungsi vital bakteri, sintesis dinding sel protein atau DNA, dan dalam uji kepekaan efektivitasnya diukur melalui zona hambatnya pada media agar atau nilai MIC yang menunjukkan kemampuan antibiotik menghambat pertumbuhan bakteri uji. Prosedur kerjanya yaitu antibiotik amoxicillin memiliki hasil pengamatan dengan ukuran 19 mm dengan kriteria sensitif, antibiotik ampicillin dengan ukuran 16 mm dengan kriteria intermedik, antibiotik bacitracin dengan ukuran 0 mm dengan kriteria resisten, antibiotik kanamycin ukuran 22 mm dengan kriteria sensitif, antibiotik trimethoprim dengan ukuran 22 mm dengan kriteria sensitif. Seluruh proses dan prosedur dapat dilihat pada video yang ditampilkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam menjelaskan. Sekian dan terima kasih.